Halo anak-anak, ketemu kembali bersama Pak Anton dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dari tema yang ke-8, subtema yang keempat. Muatan yang akan kita pelajari kali ini yaitu muatan PPKN. Anak-anakku, materi apa yang akan kita pelajari dalam muatan PPKN ini? Yang pertama yaitu menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Materi yang kedua yaitu menceritakan pengalaman yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Materi yang ketiga yaitu menjelaskan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Yang keempat yaitu mengidentifikasi sifat yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Apa tujuan kegiatan pembelajaran kita kali ini anak-anak ya? Yang pertama, siswa mampu untuk menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menceritakan pengalaman yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Yang ketiga, siswa mampu untuk menjelaskan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Tujuan yang keempat, yaitu siswa mampu mengidentifikasi sifat yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Itu anak-anak tujuan dari kegiatan pembelajaran kita. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Anak-anakku, coba kalian amati gambar berikut ini. Di sini ditampilkan gambar burung Garuda yang terdapat sebuah perisai di dadanya. Di dalam perisai ini terdapat gambar atau lambang kelima Pancasila. Anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, maka kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Anak-anakku, mari kita baca cerita berikut ini. Nina, Deli, Lani, dan Tony sering bermain bersama. Mereka bermain bersama dengan rukun. Mereka juga sering mengerjakan tugas kelompok bersama. Mereka dapat bekerja sama dengan baik. Ketika mengerjakan tugas kelompok, semua dapat menyampaikan pendapat. Tugas kelompok pun dapat diselesaikan dengan baik. Nah, anak-anakku, dari cerita yang baru saja kita baca tadi, coba perhatikan apa yang dilakukan Nina dan teman-temannya dalam bacaan tadi. Apakah sikap mereka sudah sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ayo coba kalian baca kembali cerita tadi. Kalian bisa membacanya kembali dari bukumu. Atau kalian ingat kembali cerita yang tadi Pak Anton bacakan. Lalu, kalian temukan apakah ada sikap mereka yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, dari cerita tadi anak-anak, ada beberapa perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila, ya. Yang pertama, bermain dengan rukun. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok dan bekerja sama dengan baik. Dua sikap ini sesuai dengan sila keberapa? Sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah ya, jadi ada dua sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang dilakukan oleh Nina dan teman-temannya dalam bacaan tadi. Yang pertama apa? Yaitu bermain dengan rukun.
Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok dan bekerja sama dengan baik. Ya. Nah, anak-anakku, coba siapa tahu bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya apa saja? Ya. Nah, anak-anakku, sila ketiga Pancasila itu dilambangkan dengan apa? Dengan lambang pohon beringin. Nah, anak-anakku, kedua sikap dari Nina dan teman-temannya itu sudah sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Lalu, apa bentuk pengamalan sila ketiga lainnya? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Bentuk pengamalan sila ketiga lainnya selain yang tadi sudah disebutkan sikap-sikap yang dilakukan oleh Nina dan teman-temannya. Mari kita lihat, anak-anakku, contoh atau bentuk pengamalan sila ketiga lainnya. Misalnya apa? Menjaga persatuan, ya, cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri, gotong royong, kerja bakti. Nah, anak-anak, ini contoh beberapa sikap yang merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, bisa dipahami kan? Nah, bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan, anak-anak. Nah, sekarang perilaku apa lagi yang sesuai dengan sila Pancasila yang dilakukan oleh Nina dan teman-temannya selain yang sesuai dengan sila ketiga tadi? Oh, ternyata ada satu lagi, Pak. Ini, dalam mengerjakan tugas kelompok, semua dapat menyampaikan pendapat. Ya kan? Tadi dalam cerita Nina dan teman-temannya tadi, mereka ketika mengerjakan tugas kelompok, semua anggota kelompok dapat menyampaikan pendapat. Nah, ini sesuai dengan sila keberapa? Sikap ini, anak-anak, ternyata sesuai dengan sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan gambar apa? Kepala banteng. Nah, apa makna sila keempat Pancasila, anak-anak? Makna sila keempat Pancasila adalah ciri khas bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan yang diambil dari musyawarah harus memberikan keadilan bagi kepentingan bersama. Itu, anak-anak, makna dari sila keempat Pancasila. Lalu, mari kita lihat contoh pengamalan sila keempat lainnya. Ya, contoh pengamalan sila keempat lainnya itu apa saja? Misalnya, melaksanakan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, berdiskusi dalam kelompok. Itu contoh pengamalan sila keempat lainnya, ya. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu menceritakan pengalaman yang sesuai dengan sila Pancasila. Nina selalu datang ke sekolah tepat waktu. Ia tidak pernah terlambat masuk ke kelas. Ketika mendapat giliran piket, Nina datang lebih awal. Ia selalu menaati peraturan sekolah. Anak-anakku, seperti yang mungkin sudah kalian ketahui bahwa setiap sekolah itu pasti memiliki aturan. Demikian juga dengan sekolah kita kan, juga memiliki aturan. Aturan di sekolah itu harus diberlakukan secara apa? Secara adil. Misalnya, dalam aturan piket kelas, semua siswa mendapat giliran piket kelas. Ya, itu namanya adil, ya. Ya, aturan bahwa semua siswa harus mendapatkan giliran piket, ya itu merupakan aturan yang adil. Nah, ini menunjukkan sila yang keberapa? Aturan yang adil bagi semua siswa ini. Ini menunjukkan sila keberapa? Anak-anakku, ini menunjukkan sila yang kelima. Yang mewujudkan apa? Yang mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah.
Dan ini merupakan pengalaman ya atau pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, dilambangkan dengan lambang apa? Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Nah, anak-anak, bersikap adil sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi sebagai simbol bahan makanan dan kapas sebagai simbol bahan pakaian. Nah, hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang tujuan bangsa Indonesia, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, sekarang ayo kalian membuat cerita. Nah, ceritanya bisa kalian ceritakan ke anggota keluarga kalian di rumah ya. Cerita pengamalanmu yang sesuai dengan sila Pancasila ya. Ceritakan pengalamanmu yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Pasti ada kan? Oke, sekarang kita ke materi yang ketiga. Menjelaskan contoh perilaku di sekolah yang sesuai sila Pancasila. Coba ingat kegiatan-kegiatan yang pernah kamu lakukan di sekolah. Ayo coba ingat kegiatan-kegiatan yang pernah kamu lakukan di sekolah ataupun yang pernah kamu lihat di sekolah. Lalu, tentukan sikap-sikap apa yang menunjukkan pengamalan sila Pancasila. Nah, di sini Pak Anton berikan contohnya. Sikap atau kegiatan yang pernah dilakukan di sekolah, yang pernah kalian lakukan di sekolah, ya, itu sesuai dengan pengamalan sila keberapa. Misalnya, berdoa sebelum memulai pelajaran. Kalian juga melakukan kan di sekolah kan? Nah, ini sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Sila yang pertama, dilambangkan dengan lambang bintang. Mungkin, siapa yang pernah menolong teman yang terjatuh saat berolahraga? Kalau ada, berarti itu sesuai dengan pengamalan sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas. Bermain dengan rukun. Nah, siapa yang bermain dengan rukun dengan temannya di sekolah? Ataupun siapa yang pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah? Nah, ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, diskusi kelompok. Nah, siapa yang pernah melakukan diskusi kelompok ketika berada di sekolah? Nah, itu sesuai dengan sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Lalu, membagi tugas piket dengan adil. Nah, wali kelas kalian kan membagi tugas piket kalian dengan adil kan? Tiap siswa mendapatkan giliran piketnya secara bergantian. Nah, itu sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Sila yang kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Tentu masih banyak lagi kegiatan atau sikap-sikap yang dilakukan oleh anak-anak di lingkungan sekolah yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita ke materi yang keempat, yaitu mengidentifikasi sifat yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Coba perhatikan cerita Nina berikut ini. Nina membantu ibu dengan merapikan kamarnya sendiri. Ia membantu ibu melakukan pekerjaan rumah lainnya. Di keluarga Nina, semua pekerjaan rumah dilakukan dengan cara gotong royong. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang anak-anak, coba temukan sikap atau kegiatan di rumahmu yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Ayo coba temukan sikap atau kegiatan di rumahmu yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Di sini Pak Anton beri contoh. Ya, misalnya yang pertama, berdoa sebelum makan. Sesuai sila keberapa? Sila yang pertama. Membantu ibu memasak. Nah, siapa yang pernah membantu ibu memasak? Itu sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua. Yang ketiga, gotong royong melakukan pekerjaan rumah. Sila yang ketiga.
Yang keempat, berdiskusi membicarakan rencana rekreasi. Berdiskusi berarti sila yang keempat. Yang kelima, membagi tugas kerja bakti di rumah dengan adil. Ini sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Nah, tentu masih ada kegiatan atau sikap-sikap lain yang kalian lakukan di rumah yang sesuai dengan pengamalan Pancasila ya. Oke, saya kira cukup sekian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Lalu apa yang bisa kita simpulkan? Anak-anak, yang bisa kita simpulkan yaitu bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sebagai dasar, maka kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia berpedoman pada Pancasila. Perilaku atau sikap kita harus sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Ya, contohnya apa pengamalan Pancasila itu dalam sikap kita sehari-hari? Contohnya berdoa, menolong teman, bekerja sama, berdiskusi, musyawarah, membagi tugas dengan adil. Nah, itu merupakan kegiatan-kegiatan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Oke, anak-anak. Bagaimana pembelajaran hari ini mengenai pengamalan sila Pancasila? Semoga pembelajaran kalian bisa berjalan lancar dan kalian bisa merasa senang, bahagia dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Dan yang terpenting, kalian semakin mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selamat belajar ya. Sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.